Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adila Yuliawati, NIM 2215613109. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Kamar dan Komisi Penjualan terhadap Average Room Rate di Abisena Ubud Bali. Nah, langsung saja kita ke bab 1, yaitu latar belakang. Jadi, hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang sangat dikenal oleh masyarakat. Usaha perhotelan sekarang ini sudah merupakan suatu industri hotel yang memperluaskan sumber dana dan sumber daya manusia dalam jumlah besar, dengan risiko kerugian atau keuntungan yang besar pula. Pendapatan kamar merupakan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan hotel. Jadi, semakin tinggi peminat kamar dari tingkat hunian yang ada, semakin besar juga tarif rata-rata kamar yang berhasil dijual. Jadi, semakin tinggi pula pendapatan kamar yang diperoleh. Selanjutnya, yaitu ada rumusan kesenjangan. Jadi, berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pada pokok kesenjangan, dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana pengaruh pendapatan kamar terhadap average room rate pada Abisena Ubud Bali. Yang kedua, bagaimana pengaruh biaya komisi penjualan terhadap average room rate di Abisena Ubud Bali. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pendapatan kamar dan komisi penjualan terhadap average room rate pada Abisena Ubud Bali. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pendapatan kamar terhadap average room rate pada Abisena Ubud Bali. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh biaya komisi penjualan terhadap average room rate pada Abisena Ubud Bali. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendapatan kamar dan komisi penjualan terhadap average room rate pada Abisena Ubud Bali. Selanjutnya yaitu pada bab 2, berada pada tinjauan pustaka yang terdapat pada standar aktivitas. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan kamar. Nah, jadi pendapatan kamar merupakan suatu penghasilan arus masuk bruto yang didapat dari penjualan barang atau jasa selama suatu periode tertentu. Pendapatan dapat diakui boleh apabila terjadi manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi yang didapatkan perusahaan. Yang kedua, pengertian komisi penjualan. Jadi, komisi penjualan merupakan bagian dari insentif yang diberikan kepada bagian penjualan. Menurut Denny, 2020, insentif merupakan suatu yang mendorong atau yang mempunyai kecenderungan terhadap seseorang untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, pengertian tarif rata-rata kamar. Jadi, tarif rata-rata kamar ini merupakan harga rata-rata penjualan kamar yang diperoleh kegiatan utama perusahaan perhotelan, yaitu penjualan kamar. Nah, selain itu, berdasarkan teori dari Fallon 2022 ini menyatakan bahwa average room rate ini tersebut akan meningkatkan jika pihak hotel dapat menjaga kualitas kamar sesuai dengan keinginan. Yang selanjutnya yaitu ada praktik baik aktivitas. Nah, pada praktik baik aktivitas ini saya menemukan dalam penelitian terdahulu. Menurut penelitian terdahulu, yaitu menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam buku Standar Akuntansi Keuangan menyebut bahwa pendapatan adalah arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode.
Yang kedua, penelitian oleh Budi Dharma pada tahun 2020 yang berjudul Pendapatan Kamar dan Biaya Komisi Penjualan terhadap Average Room Rate atau tarif rata-rata kamar pada hotel. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pendapatan kamar dan biaya komisi penjualan secara simultan berpengaruh signifikan. Nah, jadi yang ketiga ini penelitian oleh Sandi Kurnia pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Penjualan dan Biaya Komisi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha. Biaya komisi pengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha. Yang keempat, menurut buku Zaki Baradiwan, pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu ketika ada kepastian dalam pendapatan yang diukur dalam penerimaan. Selanjutnya yaitu ada bab 3. Bab 3 yaitu lokasi penelitian. Nah, jadi lokasi penelitian yang saya lakukan ini berlokasi di Hotel Abisana Ubud Bali yang berada di Gianyar, yang berlokasi di Jalan Raya Kliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Waktu saat penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025. Nah, selanjutnya kita akan ke bab 4 yaitu pembahasan. Jadi, pembahasan di sini adalah di Abisena terjadi beberapa tipe room seperti suite room, pemandangan sungai, suite room lembah, suite room with free fight, valley suite, dan room villa jungle full villa. Sedangkan fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Abisena Ubud Bali yaitu parkir area, meeting room, full tempat olahraga, spa, dan pelayanan 24 jam oleh hotel. Jadi, berikut merupakan pendapatan kamar serta penjualan komisi terhadap average room rate pada Abisena Ubud Bali yang terdapat pada tabel 1.1, yaitu keterangannya pendapatan kamar yang kamarnya terjual 30 kamar. Pendapat terkecil yaitu 11.399. Pendapat terkecil yaitu 5.994.820. Jadi rata-rata pendapatnya itu 1.770.907.000. Dan komisi penjualan terjual 30 kamar juga. Jadi terjadi pendapatan terkecil senilai 6.844.000. Pendapatan terbesar yaitu 31.366.630. Rata-rata pendapatan yaitu sejumlah 14.945.850. Selanjutnya, average room rate yang terjual 30 kamar juga dari pendapatan terkecil yaitu 2.217.457.000. Pendapatan terbesar yaitu 2.704.981.000. Rata-rata pendapatnya yaitu 2.466.600. Nah, yang kedua itu pendapatan kamar. Pendapatan kamar adalah total pendapatan yang diperoleh oleh sebuah hotel, penginapan, atau hasil penyewaan kamar tertentu baik untuk harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Berikut merupakan pendapatan kamar di Abisena Ubud Bali.
yang terdapat tipe room yaitu Jungle Full Villa. Pendapatan kamarnya sebesar 5.994.820.000. Teras Full Villa yaitu pendapatannya 44.262.000. Valley Suite yaitu 2.787.160.000. Valley Suite Full yaitu 17.212.000. Room Suite ada pendapatan kamarnya sebesar 11.839.900. Jadi totalnya yaitu 8.854.535.29.000. Nah, berdasarkan tabel yang dipaparkan pada pendapatan kamar dari bulan Februari sampai April ini, dengan tipe room yang berbeda, yaitu Jungle Full Villa dapat pendapatan 5.994.820.000. Nah, jadi selanjutnya yaitu yang ketiga adalah komisi penjualan. Adalah bentuk konvensi atau imbalan penjualan yang berhasil mereka capai dengan periode tertentu. Berikut merupakan komisi penjual pada Abyssinian Wood Bali, yaitu Jungle Full Villa. Komisi penjualan yaitu sebesar 36.620. Teras Full Villa yaitu 6.844.000. Valley Suite sebesar 19.928.879.000. Valley Suite sebesar 9.938.686.000. River Suite sebesar 7.021.058.000. Jadi totalnya yaitu sebesar 74.729.252.000. Selanjutnya yaitu ke bab 5, penutup yaitu kesimpulan. Jadi di sini saya mau membuat kesimpulan yaitu 3. Yang pertama, pendapatan kamar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif kamar rata-rata. Jadi semakin tinggi pendapatan kamar yang diperoleh, maka semakin besar nilai tarif kamar rata-rata yang dapat dicapai. Yang kedua, komisi penjualan juga memberikan pengaruh terhadap tarif kamar rata-rata, di mana komisi yang diberikan kepada agen perjalanan travel agent berperan penting dalam mendatangi tamu yang meningkatkan tingkat yang sangat tidak langsung turun kontribusi terhadap peningkatan tarif kamar rata-rata. Yang ketiga, secara simultan, pendapatan kamar dan komisi penjual berpengaruh terhadap tarif kamar rata-rata, di mana kombinasi dari pengelolaan pendapatan kamar dan strategi kerjasama penjualan melalui pemberian komisi dapat meningkatkan efisien pemasaran kamar dan memaksimalkan pendapatan per kamar yang terjadi di Hotel Abyssinian Wood Bali. Nah, sekian, terima kasih presentasi tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Santi Om.